Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Yudisial keras mempertanyakan Majelis Hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam sidang pembunuhan kekasihnya. Melihat kejanggalan dalam putusan hakim, Komisi Yudisial yang akan menurunkan tim investigasi untuk memeriksa kasus ini. Terdakwa Gregorius Ronald Tanur divonis bebas dalam perkara pidana, penganiayaan hingga menewaskan kekasihnya sendiri, Dini Sera Afrianti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tuah Damanik memutus Ronald tidak terbukti bersalah. Hakim menilai Ronald berupaya menolong korban saat masa kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Tidak banyak kata yang terucap dari Ronald Tanur setelah persidangan. Ada upaya untuk benar gitu. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih. Majelis Hakim yang memimpin sidang vonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur, Erin Tuah Damanik menegaskan, keputusannya sudah sesuai dengan bukti yang ada. Humas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Siap Pak, makasih Pak Damanik. Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tidak bisa mengomentari hasil persidangan yang sudah diputuskan. Baik hakim pengadilan tinggi, siapapun dia, tidak boleh mengomentari putusan, kecuali upaya hukum kemudian dipegang oleh hakim yang bersangkutan, mengomentarinya lewat pertimbangan hukum di dalam putusan juga. Itu kode etik daripada hakim. Vonis bebas Ronald Tanur membuat keluarga korban kecewa karena terdakwa dapat lepas dari tuntutan 12 tahun penjara. Sangat kecewa, sangat kaget gitu ya dengarnya, kan kemarin ya 12 tahun penjara. Tapi sekarang tahu-tahu dapat kabar dibebaskan. Ya, kami udah konfirmasi sama pengacara, hakimnya juga mau dilaporkan sama pengacara kami. Kuasa hukum keluarga korban Dimas Yemahura akan melakukan langkah hukum terhadap majelis hakim. Yakni melakukan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim, yang kedua adalah Komisi Yudisial, dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan melakukan langkah hukum terhadap 3 hakim itu. Dan yang berikutnya kami juga meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan, dan seperti yang disampaikan oleh Kajari bahwasanya Kejaksaan hari ini tetap akan melakukan upaya hukum kasasi. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Ahmad Syahroni mengkritik keras keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menilai putusan Hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Ronald Tanur keliru karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tersaji di persidangan. Hakim dalam mengadili atau memutus satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Itu hukumnya. Ya, surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Nah, dalam kaitan ini kalau kita lihat surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu sangat berlapis, ya, sangat berlapis, ya, subsidiaritas namanya. Karena di situ ada pasal 338 yaitu pembunuhan, ya, karena matinya orang, kemudian ada pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, ada pasal 359
karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang, atau setidak-tidaknya pasal 351 ayat 1 penganiayaan, ada luka. Nah, dari fakta-fakta tadi yang kita sebutkan bahwa hanya korban dengan pelaku. Lalu visum menyatakan ada luka. Lalu pertanyaan besarnya, siapa pelakunya? Lalu apakah karena tidak ada yang melihat lalu menyatakan bahwa tidak cukup bukti? Nah, ini beberapa kejanggalan sehingga kami menyatakan bahwa hakim ya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Melihat adanya kejanggalan dalam putusan hakim, Komisi Yudisial akan menurunkan tim investigasi untuk memeriksa kasus ini. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Korban Dini Sera Afrianti tewas dengan luka akibat hantaman benda tumpul dan pendarahan di organ dalam tubuh usai berkaraoke dengan kekasihnya Ronald Tanur pada Oktober 2023. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan.